Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Hana Badriyah dengan NIM 2102219 dari Teknik Sipil A. Saya di sini akan mempresentasikan artikel mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini terhadap tumbuh kembang anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto D. SPD MD selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Bahasa Indonesia. Lalu konten yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada hasil, kemudian ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama kita bahas mengenai pendahuluan dari artikel yang telah saya buat, yaitu anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan unik. Anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan atau koordinasi motorik halus dan kasar, daya pikir, daya cipta, bahasa dan komunikasi yang tercakup dalam kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, atau kecerdasan agama atau religius atau RQ, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya, menurut Bapak Mansur tahun 2011 pada volume 7. Lalu menurut Profesor Dr. Lydia Freyani, selaku Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2012, menyebutkan bahwa kegiatan di PAUD dapat memberi rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak usia prasekolah. Seluruh aktivitas dilakukan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pernyataan penulis ini dikuatkan oleh Montessori dalam Handstock tahun 2000 pada volume 12 yang menyatakan bahwa pada rentang usia lahir sampai 6 tahun, anak mengalami masa keemasan atau the golden years, yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis. Anak telah siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar pertama untuk mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, gerak motorik, dan sosial emosional pada anak usia dini. Lalu, proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan membangun konsep-konsep dasar yang memiliki kebermanfaatan bagi anak melalui pengalaman yang memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu atau curiosity secara optimal, menurut Semiawan tahun 2007 pada volume 19. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini sejalan dengan teori di atas. Berdasarkan tumbuh dan kembang pada anak-anak, diperlukan sarana pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini untuk bisa menjadi wadah untuk tumbuh kembang anak. Lalu, beberapa penelitian yang membuktikan bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini terhadap tumbuh kembang anak terdapat pada artikel yaitu Mengapa PAUD Penting Bagi Perkembangan Anak. Penelitian ini berfokus pada tujuan utama anak-anak mengikuti pendidikan anak usia dini adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesepian yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak, dalam Kemendikbud tahun 2019. Lalu penelitian lain yaitu persepsi keluarga tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dalam pembentukan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi keluarga tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dan cara mendidik anak usia dini dalam pembentukan karakter. Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada kefokusan penelitian yang diambil. Fokus pada penelitian ini adalah tumbuh dan kembang anak yang dipengaruhi oleh pendidikan anak usia dini. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pendidikan anak usia dini
Untuk mengetahui fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini, dan untuk mengetahui peran guru dan pendekatan metode yang cocok digunakan oleh guru dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya-upaya pendidikan yang dilakukan dengan sadar untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Pengamatan pentingnya pendidikan anak usia dini tersebut selain diukur melalui pendidikan di kelas, dilakukan juga observasi di luar kelas, baik terhadap anak-anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini, juga anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini. Agar observasi tersebut dapat menguatkan akan pentingnya pendidikan anak usia dini terhadap tumbuh dan kembang anak. Oleh karena itu, penelitian ini sangat berguna untuk meyakinkan orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini terhadap tumbuh kembang anak. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Anak usia dini ialah mereka yang berusia antara 3-6 tahun menurut Baylor dan Snowman Petmonodewo tahun 2003. Mereka biasanya mengikuti program pendidikan anak usia dini yang meliputi tempat penitipan anak, yaitu berkisar 3 bulan sampai 5 tahun, dan kelompok bermain, yaitu berkisar usia 3 tahun, sedangkan pada usia 4-6 tahun, biasanya mereka mengikuti program taman kanak-kanak. Program pendidikan ini ditujukan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pada aspek pengembangan anak usia dini yang meliputi aspek sosial emosional, aspek agama, aspek kognitif, aspek motorik, yaitu motorik halus dan kasar, dan terakhir aspek seni. Lalu, anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika mereka aktif. Kemudian, pendidikan seharusnya diterapkan pada anak secara keseluruhan dan memperkuat kemampuan anak untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, menurut Sentrok tahun 2007. Lalu, pendidikan anak usia dini adalah usaha sadar dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui penyediaan pengalaman dan stimulasi bersifat mengembangkan secara terpadu dan menyeluruh agar anak dapat bertumbuh kembang secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat, menurut Nur Halimah tahun 2008. Lalu kita membahas konten selanjutnya, yaitu mengenai hasil dari artikel yang telah saya buat. Yaitu, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, didapatkan hasil bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang penting dan juga merupakan pendidikan yang mempersiapkan anak usia dini untuk melanjutkan pendidikan di jenjang TK atau SD. Peran guru pada pendidikan anak usia dini sebagai pendidik, motivator bagi anak, dan metode menggunakan pendekatan emosional merupakan metode yang cocok digunakan oleh guru dalam mengajar pada pendidikan anak usia dini. Lalu kita bahas ke konten selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan artikel yang telah saya buat. Yaitu yang pertama, pentingnya pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan diagram yang telah saya buat, pada kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa responden yang menjawab sangat penting ada 50 orang atau sekitar 89,28%. Lalu yang menjawab penting ada 1 orang atau 1,76%. Dan yang menjawab tidak penting ada 3 orang atau 5,36%. Hal ini menunjukkan sangat penting pendidikan anak usia dini terhadap tumbuh kembang anak. Lalu, fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini.
Fungsi pendidikan anak usia dini adalah untuk mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan daya pirek, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, sosial emosional, sikap dan perilaku serta agama, serta bahasa komunikasi. Adapun tujuan dari pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Lalu yang kedua, untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lalu, peran guru pada pendidikan anak usia dini dan metode yang cocok digunakan guru pada pendidikan anak usia dini. Peran guru pada pendidikan anak usia dini sebagai pendidik, motivator, penasehat, teladan, pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengevaluasi dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini, dan peran guru pada pendidikan anak usia dini merupakan peran penting kedua setelah orang tua di rumah, karena guru menjadi role model bagi anak usia dini, yaitu apapun yang dilakukan guru dapat ditiru oleh anak. Penulis menyarankan metode yang cocok digunakan guru pada pendidikan anak usia dini adalah dengan metode pendekatan emosional antara guru dan siswa, yaitu metode yang mengunggah perasaan dan emosi peserta didik dalam menerima materi serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berdasarkan diagram yang telah saya ketahui dari responden bahwa responden yang menjawab sangat penting akan pentingnya pendekatan emosional antara guru dan siswa ada 49 orang atau 87,5%. Lalu yang menjawab penting ada 3 orang atau 5,36%, dan yang menjawab tidak penting ada 2 orang atau 3,57%. Hal ini menunjukkan sangat penting pendekatan emosional antara guru dan siswa. Maka pendekatan emosional antara guru dan siswa merupakan metode yang cocok diterapkan oleh guru pada pendidikan anak usia dini. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, didapatkan hasil bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang penting dan juga merupakan pendidikan yang mempersiapkan anak usia dini untuk melanjutkan pendidikan di jenjang TK atau SD. Peran guru pada pendidikan anak usia dini sebagai pendidik, motivator bagi anak, dan metode menggunakan pendekatan emosional merupakan metode yang cocok digunakan oleh guru dalam mengajar pada pendidikan anak usia dini. Lalu kita akan membahas konten selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat penting. Fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mempersiapkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi, dan peran guru pendidikan anak usia dini adalah sebagai role model bagi anak, dan metode yang cocok untuk diterapkan oleh guru pada pendidikan anak usia dini adalah pendekatan emosional antara guru dan siswa. Lalu yang terakhir, sebelum kita tutup presentasi kali ini, saya mempunyai quotes tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, yaitu usia emas anak didik di jenjang pendidikan anak usia dini harus didayagunakan dengan optimal. Hal itu sebagai salah satu langkah menggali potensi anak didik untuk menatap masa depan yang lebih cemerlang. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.